Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang hari kawan Diska semuanya, tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan telah hadir di studio ada narasumber kita hari ini yang begitu luar biasa. Ada Dr. Gigi Fitaria Andrini. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa gitu ya dok ya. Iya. Oke kawan Diska, hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang tentunya sangat menarik sekali untuk kawan Diska semuanya yang mungkin sudah menjadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua begitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gentle parenting versus tiger parenting. Untuk itu kepada kawan Diska semuanya yang sudah join di IG Live kami di @promiskota_madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dr. Gigi Fitaria hari ini. Oke, dokter, mungkin untuk yang pertama nih, bisa dijelaskan nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gentle parenting dan tiger parenting itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi tiger parenting atau kita gentle parenting dulu ya. Gentle itu kan dari kata lembut ya. Jadi kita pola pengasuhan yang mengajarkan kelembutan, empati kepada anak ya. Jadi yang namanya anak itu kan lahir dalam keadaan kondisi suci ya. Dalam bersih, kayak misalnya kertas itu masih putih. Iya, masih bersih. Iya, jadi kita sebagai orang tua tuh bagaimana nanti kita bisa menulis di situ atau menggambar kertas yang masih kosong tersebut. Jadi yang dinamakan gentle parenting itu bagaimana sih caranya kita mengajarkan kepada anak itu, kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh gitu ya. Kita ajarkan kepada anak bagaimana anak itu menghormati orang tua, bagaimana memperlakukan orang tua. Demikian juga orang tua kepada anak, jangan semena-mena gitu ya, jangan menganggap anak itu manusia, ya memang manusia dalam bentuk yang masih kecil, artinya yang masih lemah. Jadi kita sebagai orang tua nggak boleh semena-mena kepada anak. Jadi kita ajarkan kelembutan, kita ajarkan sopan santun, kebaikan, simpati pada sesama dan sebagainya, seperti itu. Oke, itu untuk gentle parenting gitu ya dokter ya. Jadi harapannya nanti kalau misalkan diajarkan, diasuh secara pola gentle parenting ini, nantinya anak ini bisa menjadi lemah lembut gitu ya dokter ya, kalau bisa gitu. Iya, betul. Jadi memberikan empati kepada sesama gitu ya. Oke. Kemudian untuk versusnya tadi dokter, untuk tiger parenting ya tadi. Kalau tiger parenting itu kebalikannya ya, tentu saja ya. Kita memberikan pola pengasuhan kepada anak itu menekan anak ya, harus berprestasi, harus melakukan hal yang terbaik. Mungkin kalau gampangnya itu pokoknya gitu ya. Pokoknya kamu harus jadi juara 1, kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar basket misalnya. Padahal si anak mungkin nggak seneng, mungkin senangnya menggambar, melukis atau menyanyi dan sebagainya. Tapi orang tua memaksa gitu ya, memaksa keinginan. Jadi keinginannya dia, bukan keinginan anak ya. Nah, itu pembentukan yang seperti itu yang membuat anak itu pribadinya jadi udah mudah cemas gitu ya, nggak percaya diri lah, intinya seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa dikatakan tiger parenting lebih ke arah diktator gitu dokter? Iya betul. Jadi orang tua yang ini loh aku ya gitu ya. Oke. Jadi kedudukannya tuh kayak berbeda gitu dokter. Kalau orang tua berarti ditinggikan banget gitu berarti. Kalau anak berarti di bawahnya, jadi harus nurut gitu. Pokoknya itu tadi. Jadi bisa dipahami untuk kawan Diska semua, jadi perbedaan antara gentle dan tiger parenting itu sendiri. Kemudian untuk contoh dari gentle parenting itu seperti apa sih dokter? Ya, gentle parenting itu intinya adalah bagaimana cara kita itu berkomunikasi yang baik dengan anak. Harus sering-sering ngomong sama anak, apapun ya, mungkin anak itu mau cerita apapun, misalnya cerita tentang masalahnya atau tentang masa-masa bahagianya, itu kita harus bisa komunikasi dengan baik. Kita terima anak mau cerita apapun, kita dengerin lah gitu ya. Jadi nanti anak itu bisa merasa, oh aku ternyata dihargai,
ceritaku didengarkan gitu. Kalau bisa, kalau pada saat anak bercerita, kalau bisa jangan sampai kita sambil main HP misalnya ya. Usahakan benar-benar memperhatikan anak, ada kontak mata gitu, seperti itu. Jadi ada waktu untuk anak gitu ya dok? Iya betul, sesibuk apapun ya, sesibuk apapun orang tua ya. Ya, walaupun misalnya mungkin ayahnya ada di luar kota misalnya ya harus menyempatkan waktu paling enggak setiap hari. Ya mungkin sekarang kan sudah canggih ya, sudah ada HP yang bagus, bisa video call, nggak hanya mendengarkan suara. Jadi orang tua yang tinggal di luar kota misalnya masih bisa berkomunikasi dengan anaknya, paling tidak mungkin sehari 5 menit atau 10 menit sudah cukup untuk berkomunikasi begitu ya antara orang tua dan anak. Jadi anak ini tidak merasa sendiri gitu ya dok ya? Iya betul, dia ada tempat cerita, apapun cerita itu, mau cerita sedih atau cerita bahagia, itu dia bisa punya tempat untuk curhat. Oke, jadi orang tua bisa menjadi rumah untuk anaknya. Iya betul, jangan sampai anak itu bercerita kepada orang yang mungkin memberikan solusi yang tidak benar. Kadang kan kalau cerita sama orang lain, misalnya dia tidak percaya pada orang tuanya sendiri, terus dia cerita pada orang lain, di mana orang lain itu mungkin bisa menjerumuskan dia. Nah itu yang kita hindari ya. Kalau orang tua itu kan pasti memberikan solusi yang terbaik buat anaknya. Iya, betul. Jadi mencegah hal-hal yang negatif gitu ya dok. Sebelum cerita ke orang lain, tolong untuk orang tuanya sendiri peka gitu ya dok, tentang masalah mungkin yang dihadapi oleh anaknya gitu. Kemudian ada lagi dokter untuk contoh gentle parentingnya. Contoh untuk yang lain itu misalnya kita sebagai orang tua ya harus memberikan contoh yang baik, karena anak itu adalah peniru gitu ya. Anak itu pasti meniru orang tuanya. Jadi sebagai orang tua ya mau tidak mau harus memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya gitu ya. Jadi teladan gitu dokter ya? Iya, harus jadi teladan. Jadi orang tua itu harus belajar ya, mau belajar setiap saat, harus mau belajar. Jangan sampai nggak mau belajar, jangan sampai tidak terbuka wawasannya. Kalau sekarang kan sudah ada sosial media, jadi orang tua bisa terus belajar. Misalnya dari anak baru lahir, apa yang harus dilakukan orang tua sih gitu, seperti ini. Nanti kalau anaknya sudah masuk PAUD misalnya, harus seperti ini, SD seperti ini. Jadi kan ada tahapannya sesuai dengan perkembangan anak. Betul, jadi itu orang tua harus belajar terus, nggak boleh berhenti. Jadi kalau sudah jadi orang tua jangan merasa mungkin ilmunya sudah di situ saja, jadi harus sesuai dengan perkembangan zaman juga gitu ya dokter ya, relevan dengan keadaan yang ada saat ini begitu. Kemudian kalau untuk membangun kepercayaan diri, ini apakah juga termasuk dalam gentle parenting dokter? Ya, jadi dari inti komunikasi tadi ya, karena kita sering berkomunikasi dengan anak, terbuka dengan anak, maka anak akan terbangun rasa percaya diri ya antara dia sendiri di lingkungannya. Dengan demikian dia mengerti apakah misalnya dia sedang ada masalah seperti ini, terus dia lama-lama akan tahu berarti penyelesaiannya tuh seperti ini. Kalau ada masalah ini penyelesaiannya seperti ini. Jadi semakin dia dewasa, pasti dia semakin bertambah ya ilmunya, bertambah pengalamannya. Jadi cara menyelesaikan masalah itu dia semakin hari akan semakin baik. Oke, jadi bisa mengambil keputusan gitu dalam hidupnya, problem solvingnya gitu. Betul. Kemudian kalau misalkan ada yang mengatakan nih dokter, kalau misalkan gentle parenting ini nantinya akan membuat anak ini menjadi anak mama, anak papa gitu. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih dok? Ya memang kalau di gentle parenting itu memang harus tetap kita batasi ya, walaupun kita tidak pernah marah, sebisa mungkin ya tidak marah kepada anak. Jadi kalau ada masalah, misalnya ada kegagalan atau apa, sebisa mungkin kita kan tidak boleh marah, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Kasar gitu ya dokter? Ya, jadi kita ajak omong, kita tanya kenapa kok bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi anak itu itu tadi meningkatkan rasa percaya diri si anak tersebut ya, karena dia tahu kegagalanku ini seperti ini. Kalau gitu nanti next tidak boleh seperti ini, harus meningkat gitu ya. Jadi perlahan-lahan gitu dokter ya dalam pemberian pendidikannya gitu kepada anaknya. Ya, sesuaikan dengan umur perkembangan. Oke, itu tadi contoh
dari gentle parenting. Kemudian kita masuk ke contoh dari tiger parentingnya sendiri itu seperti apa, dokter? Ya, contoh dari tiger parenting seperti yang tadi kita sempat bahas sedikit, orang tua yang diktator, orang tua yang apa ya, yang harus dituruti gitu ya. Pokoknya itu tadi ya, kembali lagi. Ya. Pokoknya harus dituruti ya. Orang tuanya pengen si anak jago matematika, terus dileskan ini, dileskan itu. Sampai sore, sampai malam, ya, pokoknya sampai matematika anak, terus gitu ya. Iya, kadang sampai anak itu capek, mungkin ya pengen bermain sama temennya tapi nggak bisa dan sebagainya, itu memaksakan anak harus jadi seperti yang orang tua inginkan. Gitu. Itu yang nggak tidak baik ya, kasihan salah anaknya, nanti juga pasti akan jadi anak yang depresi ya, stres karena kan tertekan terus dia pasti tidak keluar itu ke teman-temannya, pasti dia kurang percaya diri ya, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau ada sesuatu itu dia bingung mau gimana, itu bingung karena memang dia sehari-hari tidak terlatih untuk menyelesaikan masalah. Tapi disetir gitu terus sama orang tuanya, harus begini gitu, seperti itu. Berarti sesuai dengan arahan orang tuanya. Orang tua bilang harus gitu, dokter ya. Gitu. Dia tidak berkembang ya. Karena nurut sama orang tua. Iya, terlalu nurut, dia nggak berkembang, nggak bisa mengeluarkan pendapatnya ya, karena pendapatnya yang dikeluarkan itu pasti tidak diterima oleh orang tuanya, nggak didengarkan pendapatnya. Pendapat anak tidak didengarkan oleh orang tua gitu ya, dokter ya. Merasa mungkin orang tua sudah memilihkan yang terbaik, padahal tidak demikian gitu, dokter. Betul. Jadi harus saling mencurahkan pendapat masing-masing. Mungkin jangan dari segi orang tua saja. Jadi harus mendengarkan dari segi sudut pandang anak gitu. Iya, komunikasinya dua arah. Komunikasi dua arah. Jadi jangan searah aja gitu. Kemudian sebenarnya dampak dari tiger parenting sendiri untuk anak ini seberapa bahayanya sih, dokter, untuk anak ke depannya? Iya. Untuk anak ya, tiger parenting ini apalagi di zaman sekarang yang sosial medianya terbuka ya. Kalau anak melihat sesuatu di sosial media tanpa dia membahas dengan ayahnya, ibunya, atau mungkin sudah pengen membahas tapi ayah ibunya nggak boleh gitu ya, sudah dipotong gitu ya. Akhirnya kan anak itu tadi depresi, terus menutup diri. Kemudian kalau dia mendapatkan informasi dari media sosial yang informasi yang salah, mungkin melihat video-video yang tidak benar gitu, dia telan tanpa mendiskusikan dengan orang tua, tanpa dia tahu ini benar apa salah. Nah itu bisa kedepannya itu bisa mempengaruhi tindak tanduk dia. Mungkin dia bisa meniru yang di sosial media tersebut gitu. Oke, jadi dampaknya ini kalau misalkan kita menerapkan tiger parenting tadi ya, dokter ya, jadi membuat anak menjadi lebih cemas, harga dirinya rendah gitu ya, dokter. Iya, betul. Kemudian tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya mungkin ya, karena terlalu terbawa pengaruh orang tua tadi. Oke. Kemudian dokter, untuk saat ini nih, kalau misalkan di tahun 2024 ini yang mungkin yang paling pas untuk pola pengasuhan anak ini, kita pakai yang mana sih? Gentle atau tiger nih? Gitu nih. Semuanya nih mohon disimak nih. Iya. Jadi untuk sekarang sudah berseliweran sosial media ya. Anak-anak zaman sekarang itu mungkin bergurunya itu lebih ke media sosial. Betul. Karena ke orang tua. Banyak sekali, dokter, informasi terkait parenting ya. Kita lihat di YouTube, di TikTok nih banyak sekali. Betul. Nah, itu yang harus kita pilah ya. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Orang tua harus tidak boleh berhenti belajar. Harus belajar terus. Mungkin kalau yang pelajaran dari orang tua yang dulu mungkin masih bisa dipakai ya sebagian, cuman dengan perkembangan zaman mungkin juga tidak bisa semuanya kita pakai, harus kita saring sesuai dengan zaman yang sekarang gitu. Oke, disesuaikan dengan zamannya gitu, dokter ya. Betul.
Oke, jadi dan disesuaikan dengan mungkin kondisi keluarga masing-masing gitu dokter? Iya, bisa, ya. Oke, kalau di mix bisa nggak dok? Gentle dan tiger ini? Mungkin ada batasannya ya. Kalau misalnya ada anak melakukan kesalahan, kita mungkin marahnya ya nggak boleh marah yang terlalu banget ekstrim ya, gitu terlalu ya. ekstrim ya. Kita ajak bicara, anaknya kita ajak bicara. Mungkin tidak boleh kita memberikan, sebisa mungkin ya tidak memberikan hukuman fisik. Ya, hukuman fisik atau hukuman yang ini ya, bicaranya yang kasar gitu yang ya, kasar, orang tua yang mengeluarkan gitu ya, orang tua tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar di depan anak. Terus hukuman fisik kalau bisa dihindari. Ya, itu yang intinya gitu. Mungkin kalau orang tua dulu gitu ya dokter ya, mungkin yang zaman dulu, mungkin zaman saya, mungkin orang tua zaman dulu gitu, kalau anaknya nggak mau ngaji atau sore itu nggak pulang-pulang, itu kan ibu bapak itu pasti pakai ini sapu, terus mau di ini kan, itu apakah sudah tidak relevan dokter kalau diterapkan di zaman sekarang gitu? Mungkin kalau sapu itu mungkin bisa ya untuk menakut-nakuti aja ya, tapi tidak terlalu tidak benar-benar dipukulkan secara keras gitu ya. Jadi cuma untuk menakuti saja. Sekarang ini anak-anak ini semakin vokal gitu dokter. Kalau misalkan apa sedikit dari entah itu dari orang tua atau gurunya, ini kan semakin banyak kasus ya sekarang gitu, dokter. Nah ini nih yang perlu diperhatikan. Juga disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing gitu ya dokter. Iya, betul. Kemudian cara menghindari tiger parenting sendiri untuk anak ini ada nggak sih dokter? Untuk menghindari tiger parenting itu kalau dari pihak orang tua ya itu tadi harus belajar dan sabar ya, mau nggak mau ya, kalau mau jadi orang tua itu harus sabar. Menghadapi anak dengan segala pola tingkahnya ya, apalagi kalau misalnya anaknya nggak cuma satu, mungkin 2 atau 3, pasti kalau 3 anak ya 3 macam kelakuan kepribadian ya. Jadi mau nggak mau orang tua ya harus sabar menghadapi anak-anak, harus banyak ngomong ya. Yang namanya orang tua itu, jadi orang tua harus banyak ngomong, harus sering-sering ngomong, harus sering-sering komunikasi ya. Mungkin hasilnya dari sering capeknya kita orang tua itu ngomong, mungkin hasilnya akan kita tuai nanti 20 tahun lagi, kalau 30 tahun lagi, kalau anak tersebut sudah dewasa ya, sudah mengerti, anak ini sudah jadi orang tua lagi, pasti dia merasakan ya bener ya, yang bapak ibu saya ajarkan dulu itu ternyata bener. Jadi mungkin hasilnya akan kita tuai nanti kalau anak kita sudah dewasa. Jadi untuk anak-anak mungkin juga jangan merasa tersakiti gitu ya dokter, kalau ibunya tuh banyak ngomong gitu ya dokter. Kadang kan cerewet, ibu ya lah ngomongnya dokter, jangan seperti itu gitu ya. Mungkin semuanya untuk kebaikan anaknya itu sendiri gitu. Kemudian ada lagi dokter ya, mungkin tips menghindari dari tiger parenting tadi? Iya. Ada untuk yang terutama untuk orang tua ya yang masih memiliki balita. Jadi di program kami itu ada yang dinamakan Bina Keluarga Balita atau BKB. Bina Keluarga Balita. Ya, Bina Keluarga Balita. Mungkin bisa dijelaskan dokter, ini programnya seperti apa? Jadi Bina Keluarga Balita itu yang kita bina itu adalah keluarganya balita, bukan balitanya, tapi orang tua, keluarga ya, keluarga itu bisa orang tua, ayah ibu atau mungkin kakek nenek. Karena kalau di budaya kita kan kakek nenek itu kan masih tinggal sama orang satu keluarga, satu keluarga ada orang tua, keluarga ada inti nenek, ya. Gitu. Jadi yang kita bina adalah orang tua atau kakek nenek. Ya gitu. Jadi BKB itu seperti itu. BKB itu bisa kalau sudah ada di kelurahan-kelurahan di Kota Madiun terutama, itu bisa jadi satu dengan posyandu. Gitu, semua ada. Jadi setiap posyandu yang buka pasti ada BKB ya dok? Memang belum semua. Belum semua, tapi sudah banyak. Di setiap kelurahan apakah sudah ada dok? Setiap kelurahan ada. Setiap kelurahan sudah ada. Iya. Untuk programnya sendiri apa aja sih dok di BKB itu sendiri? Ya, jadi di BKB itu programnya itu sangat menarik ya, terutama untuk keluarga balita. Jadi ada pembinaan bagaimana cara kita membentuk karakter anak itu sejak dini, membentuk pola asuh, bagaimana kita sebagai orang tua itu mengasuh anak itu bagaimana sih,
kita juga ngecek terus ya perkembangan dari Anak, balita, balitanya itu. perkembangan balita. Kalau di posyandu itu yang dicek itu kan kesehatan fisik ya. Tinggi Kalau- badan gitu ya, dokter. Iya betul, atau ada sakit apa tidak gitu Betul. kan. Tapi kalau di BKB yang dikawal itu adalah kesehatan mentalnya, Kesehatan perkembangannya. Oh, ya, oke. gitu. Jadi kelas parenting gitu ya, dokter, Iya ya, di BKB betul. itu. Di BKB itu kelas parenting. Berarti menyasarnya kepada orang tua atau keluarga yang memiliki balita. Ya, keluarga yang memiliki balita. Oke, kemudian manfaat nanti yang akan diterima oleh keluarga balita itu sendiri apa sih, dokter? Ya, jadi di BKB itu banyak materinya ya, dan materinya itu kebanyakan itu dibentuk dalam permainan. Jadi supaya tidak bosen ya, Oke. tidak satu arah ini penyuluhan tidak, tapi dengan cara permainan. Kalau di BKB itu ada yang beberan. Seperti ular tangga itu ya, Oke. nanti yang jadi pionnya itu adalah orang tua. Jadi Orang kita tua. bermain. Nanti kalau misalnya anak seperti ini apa yang harus dilakukan? Oh gitu. Jadi permainan tidak hanya Jadi satu bukan arah. edukasi gitu ya, dokter, lebih kita bermain peran gitu, dokter. Ya betul. Jadi supaya tidak bosan ya ibu-ibu atau keluarga. Jadi yang kita didik itu nggak hanya ibunya, tapi ayahnya juga. Biasanya kan kalau di posyandu kan yang datang kan Yang nganter ibunya. ibu, iya. gitu Tapi ya. kalau di PKB itu dari sekian banyak materi itu ada beberapa materi yang kita harus melibatkan peran ayah. peran ayah. Iya. Betul Jadi sekali. ayahnya kalau bisa datang ke PKB ya supaya lebih memahami, nggak hanya ibunya yang berperan tapi Oke. juga ayahnya juga. Jadi, Iya. karena membesarkan anak ini bukan hanya tanggung Iya. jawab satu aja, ibu aja gitu ya, dokter. Jadi Iya. keduanya nih, ayah dan ibu Iya, gitu. betul. Dan keluarga di dalamnya itu juga menentukan nantinya gitu. Iya. Oke, jadi BKB ini lebih menjaga mungkin kesehatan mental gitu, dokter. Ya betul, kesehatan mental, pola asuh, pembentukan karakter anak sejak dini, sejak baduta sampai balita. Oke, menarik sekali nih. Ini kita tahunya nih kalau misalkan BKB ini ada, ini gimana, dokter? Kita harus tahunya dari mana nih? Bisa mendapatkan informasi di posyandu terdekat, ya Oke. apakah sudah ada BKB-nya atau belum, atau bisa menghubungi ke petugas PKB wilayah kelurahan tersebut. Oke, jadi setiap kelurahan pasti ada tugasnya, dokter? Ada Tugas apa, dokter? PKB? PKB, ya. PKB. Penyuluh keluarga berencana. Penyuluh keluarga berencana. Oke. Jadi ini kan tadi materinya untuk keluarga yang memiliki balita gitu ya, dokter ya? Ya, betul. Oke, menarik sekali nih. Mungkin bisa untuk kawan Diska semuanya yang saat ini ibu-ibu, bapak-bapak nih yang punya balita bisa dibawa ke program BKB itu tadi. Jadi satu dengan program posyandu. Posyandu, gitu. iya. Oke. Menarik sekali, dokter, ini materi yang kita bahas hari ini. Mungkin untuk yang terakhir, dokter, apa yang mau disampaikan untuk kawan Diska semuanya tentang parenting ini? Ya, untuk Bapak Ibu orang tua muda ya yang punya baduta atau balita atau yang mungkin yang mau menikah mungkin ya. Betul. Ya mau Calon pengantin ya, dokter ya. pengantin atau Oke. yang mungkin sudah hamil ya. Itu kita siapkan anak-anak kita itu sejak dini. Jangan sampai anak-anak kita itu keluar jalur gitu ya kalau sudah dewasa, nanti kan menyesal nanti ya. Betul. Nah, di antaranya adalah bisa mengikuti bina keluarga balita yang ada di posyandu tiap kelurahan. Gitu. Oke, itu pesannya dari dokter ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan kalau misalkan sudah merencanakan ingin menikah atau mempunyai anak. Jadi dari segi mental itu juga harus disiapkan Ya. dan dari segi ilmu parenting itu tadi ya, dokter ya. Ya. Oke, terima kasih, dokter, untuk ilmunya yang telah dibagikan kepada kawan Diska semuanya tentang informasi hari ini. Semuanya daging gitu, dokter. Ya, Alhamdulillah. Kalau bisa disebut anak sekarang ini daging Ya, semua gitu. Untuk kawan Diska semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, dan tontonan ini bisa kawan Diska lihat kembali di YouTube kami di Kawan Diska 5145. Terima kasih, dokter, sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya ke sini. Kita berjumpa kembali dengan materi yang mungkin lebih menarik lagi, dokter, Insya ke Allah. depannya. Oke. Terima kasih kawan Diska semuanya. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.